Ini ada pertanyaan yang dari jamaah tentang badal haji, Ustaz. Bagaimana ketentuannya untuk badal haji tersebut? Siapa saja yang boleh membadalkan? Badal haji artinya orang nggak bisa berangkat haji kemudian mencari orang sebagai pengganti dirinya. Ya. Ini badal haji. Ketentuannya bagaimana? Ada beberapa ketentuan. Yang pertama, si badal itu sudah melakukan haji. Kalau orang yang menjadi badal, menjadi pengganti, belum pernah berhaji, nggak boleh. Kemudian yang kedua, orang yang badal ini dia menjadi badalnya satu orang. Jadi bukan banyak orang yang titip istilahnya, atau yang mewakilkan, lalu dia menjadi badal berapa orang, tidak. Jadi dia sekali berangkat haji, satu kali badal. Iya, jadi dia badali satu orang. Bukan badali 2 orang, 3 orang, 4 orang. Nah ini memang perlu hati-hati. Ada kalanya orang yang jadi badal tidak perhatian syariat. Taunya, wah ada orang perlu dibadali nih, berapa 10. Dia membadali 10 orang sekaligus dalam satu ritual. Niatnya 10, nggak bisa, nggak boleh. Harus hati-hati. Kadang-kadang ada orang membisniskan tanpa peduli syariatnya. Iya. Kemudian ketentuan yang berikutnya, orang yang dibadalin, orang yang dibadalin itu memang nggak bisa berangkat haji, mungkin lumpuh, mungkin sakit yang tidak memungkinkan berangkat. Kalau dia mungkin berangkat maka tidak boleh. Sehat ya. Maka wajib berangkat. Dia yang termasuk orang tua yang sudah meninggal juga, misalnya kita ingin menghajikan orang tua kita kan sudah meninggal, kita tapi pengen menghajikannya. Iya, nggak ada masalah. Nah, itu boleh. Misalnya, wah orang tua saya dulu belum haji. Saya sebagai anak mau menghajikan atas nama orang tua. Kemudian kita mencari orang siapa sebagai badalnya, niatnya untuk orang tua kita, boleh. Nah, ini kan termasuk ketidakmampuan, sudah meninggal gimana berangkat. Nah kan begitu. Jadi karena tidak ada kemampuan untuk mengerjakan sendiri maka pakai badal. Adapun kalau mampu nggak boleh. Wah saya sebenarnya sudah berkewajiban haji, tapi kok mau berangkat, kata orang di sana panasnya nemen ya. Kemudian kata orang di sana itu nggak ada kue-kue rujak, nggak ada apa gitu ya. Di sana adanya kurma sama roti-roti. Nanti saya malah kehilangan makanan favorit saya. Di sini es cincau sama rujak cingur itu misalnya. Cappuccino. Es badal aja. Es badal aja, nggak boleh. Karena dia mampu. Termasuk misalnya saya nggak punya waktu karena pebisnis repot sekali. Iya, termasuk nggak boleh. Termasuk itu nggak boleh. Ya, termasuk nggak boleh. Jadi dia kan mampu secara fisik, maka nggak boleh dibadalkan, nggak boleh. Yang membadalkan niatnya satu saja untuk yang dia badalkan, atau dia bisa nggak niat untuk dirinya juga? Oh ya, tidak. Jadi dia haji itu dia meniatkan untuk siapa yang dibadalin. Labbaik Allahumma hajjan an siapa. Misalnya dalam hadis itu kan labbaika an subrumah dalam hadis. Kan Nabi bertanya siapa subrumah? Dia orang yang saya wakili karena dia gak bisa haji. Terus Nabi bertanya, apakah kamu sudah berhaji? Belum, kamu haji dulu. Jadi yang merupakan syarat bahwa saja yang jadi badal harus sudah haji dulu. Nah, ini yang diwakilkan namanya subrumah. Labbaika an subrumah. Nah sekarang Pak Hedi mau menjadi badal. Badalnya siapa? Maka labbaika an siapa. Berarti dalam hal ini sudah dipastikan bahwa badal itu nanti biayanya persis sama ketika haji saja? Belum tentu. Karena kalau misalnya badalnya posisinya sudah berada di sana, nah, kan bukan memberangkatan dari sini. Ya, badalnya sudah posisi di sana. Paling yang dibutuhkan keperluan apa istilahnya? Keperluan yang diperlukan oleh pembadalnya itu. Iya, mungkin perlu hotel, mungkin perlu apa, transport dari mana ke mana, mungkin sebatas itu aja. Jadi jauh, kalau dari sini 40 juta misalnya, di sana mungkin dengan 5 juta udah cukup. Baik, jazakallah Ustaz. Amin, atas jawabannya. Baik.